Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21. Pada suatu hari Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku. Lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau,
Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau, walaupun Engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan Engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul Engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul Engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangan-Mu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu, dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tangan-Mu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tangan-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemilihan para rasul. Ada pepatah terkenal berbunyi demikian, "If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together." Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Jalan sendiri memang bisa menghasilkan keputusan yang cepat, tetapi dengan mengandalkan tenaga sendiri, dengan cepat pula kita bisa kehabisan tenaga. Sebaliknya, jalan bersama dapat memperlambat keputusan, tetapi kebersamaan memberikan pandangan yang lebih luas, menghindarkan kita dari banyak bahaya, dan memberikan kita jaminan pertolongan, sehingga kita akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Injil hari ini berbicara tentang pemilihan para rasul. Meskipun ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus tidak bekerja sendirian. Ia menginginkan teman-teman seperjalanan yang akan membantunya dalam karya perutusannya. Maka ia berdoa semalam-malaman untuk menentukan dari antara orang banyak itu, siapa saja yang pantas menjadi rasul-rasulnya. Namun, kata pantas sebenarnya kurang pas di sini. Yesus memang memilih yang terbaik, tetapi bukan dari arti tanpa cacat. Para rasul mempunyai karakternya masing-masing. Mereka berasal dari berbagai kalangan, nelayan, orang biasa, bahkan ada yang dari kelompok garis keras dan pemungut cukai. Bahkan dicatat dalam Injil, ada yang akan mengkhianati dia. Jelaslah kriteria kepemimpinan bukan terletak pada kepantasan para rasul itu sendiri, melainkan ada pada Yesus. Dialah yang pertama-tama menerima ke-12 rasul ini apa adanya. Yesus ingin menjadikan mereka partner, teman sekerja, bahkan sahabat. Yesus ingin berbagi dengan mereka, dan mereka akan belajar mengenai misi, sikap, dan prinsip hidupnya, tetapi terutama mengenai siapa jati diri Yesus. Yesus ingin berbagi dengan mereka mengenai rahasia Allah yang baik dan rencana penyelamatannya. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kita belajar kepemimpinan. Kepemimpinan pertama-tama adalah seni menerima orang lain sebagai partner dan mitra. Yesus berdoa semalam suntuk sebelum memilih mereka. Artinya, Yesus menempatkan keberagaman itu bukan hanya demi efektivitas kerja, tetapi sebagai rencana dan anugerah ilahi. Menerima keberagaman karakter adalah ciri kepemimpinan ilahi. Kedua, kita belajar hidup berkomunitas. Yesus betah tinggal di komunitas barunya. Ia berbagi cerita,
tetapi juga visi dan misi, dan terutama kepribadiannya sendiri. Komunitas yang sejati kiranya seperti itu, diwarnai oleh sharing kehidupan, kerelaan membuka diri, dan berjalan dalam misi bersama. Akhirnya, ini bukan hanya kisah para rasul, tetapi juga kisah kita yang juga dipilih Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan dalam komunitas kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.